paling baik di Rumah Sakit Mudi Waluyo itu layanan apa, Bu? Iya, jadi kalau di Rumah Sakit Wingi ini kita ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai pengampu madya, istilahnya. Pengampu madya itu untuk Blitar Raya dan sekitarnya. Itu mulai pertama yang terbanyak. Jadi unggulan kita adalah stroke center. Itu kasus terbanyak. Stroke center nanti harapannya tentu angka kematian semakin menurun karena stroke. Kemudian anggaran berikutnya itu ponek. Ponek itu untuk ibu melahirkan sama bayi yang baru lahir 1 bulan. Nah, itu menjadi unggulan karena kita bayi yang 800 gram itu teman-teman kita perawat itu luar biasa, bisa sebagian besar ya. Terakhir itu 800 gram anak ini sudah menjadi balita sehat. Jadi gitu ya. dengan peralatan NICU yang sudah terstandar, Ponek ini juga menjadi unggulan kita. Kemudian juga di samping itu kita punya pelayanan jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Saat ini saya berada di Kabupaten Blitar, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Mudi Waluyo. Rumah sakitnya besar, ada gedung baru nanti yang akan disampaikan. Kebetulan saya sekarang sudah bersama Bu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mudi Waluyo, Ibu Dr. Endah Woro Utami. Selamat siang, Bu Woro. Selamat siang, Pak Tri. Cerah sekali, luar dan biasa. sekali. Amin, alhamdulillah. Baik. Ya, Bu Woro, bisa disampaikan dulu sebelum kita ngobrol banyak hal, company profil dan kondisi saat ini di Rumah Sakit Mudi Waluyo. Jadi kalau namanya RSUD Mudi Waluyo Wingi itu merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Blitar. Dan merupakan rumah sakit kelas B pendidikan. Jadi kita merupakan, kalau di Blitar Raya kita adalah rujukan Blitar Raya, termasuk Blitar Kota juga rujukannya ke sini. Nah, tempat tidur kita awal sebelum harus standar kris, sekarang kan kamar rawat inap standar itu 240. Tapi agar masyarakat nyaman, maka kita turunkan dulu 206 sekarang. Nah, ada bangunan megah itu merupakan salah satu perwujudan kris. Jadi supaya masyarakat ngamar itu standarnya tempat tidurnya juga terstandar gitu. Nanti jumlahnya bed itu akan bertambah seiring keberadaan gedung baru atau masih sama seperti yang saat ini? Saat ini kalau 206 dengan tambah gedung di 8 lantai, bertambah tapi tidak banyak. Jadi prediksinya 220. Oke, 220. Kalau tenaga kesehatan sendiri, Dr. Woro, berapa yang bisa handle di rumah sakit? Kita tenaga kesehatan dari total ada 200, totalnya ada 685. Itu sudah termasuk baik ASN maupun BLUD. Jadi BLUD masih ada dan tapi tidak terhitung yang outsourcing. Outsourcing itu driver, CLS sama satpam. Ya. Bu Woro, nah tadi sudah dijelaskan akan ada gedung baru. Barangkali bisa diceritakan di spill ini karena belum diresmikan ya. Layanan-layanan apa yang ada di gedung baru juga mungkin layanan unggulan, Bu. Ya tentu semuanya unggulan lah ya. Tapi barangkali yang paling baik di Rumah Sakit Mudi Waluyo itu layanan apa, Bu? Iya. Jadi kalau di Rumah Sakit Wingi ini kita
ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai pengampu madya, misalnya. Pengampu madya itu untuk Blitar Raya dan sekitarnya. Itu mulai pertama yang terbanyak. Jadi unggulan kita adalah stroke center. Itu kasus terbanyak. Stroke center nanti harapannya tentu angka kematian semakin menurun karena stroke. Kemudian anggaran berikutnya itu PONEK. PONEK itu untuk ibu melahirkan sama bayi yang baru lahir 1 bulan. Nah, itu menjadi unggulan karena kita bayi yang 800 gram itu teman-teman kita perawat itu luar biasa, bisa sebagian besar ya. Terakhir itu 800 gram anak ini sudah menjadi balita sehat. Jadi gitu ya. dengan peralatan NICU yang sudah terstandar, PONEK ini juga menjadi unggulan kita. Kemudian juga di samping itu kita punya pelayanan jantung. Di jantung ini nanti. yang penting, itu juga salah satu case yang banyak sekali terjadi. Betul, poli jantung di Blitar ini per hari sudah di atas 100 pasien jantung. Ya mungkin Blitar karena suka blendrang itu ya. Blendrang terus apa lagi itu? Itu pemicunya. Dan ini pentingnya gini Bu, kan ini penanganan kasus jantung itu kan butuh waktu cepat ya Bu ya. Betul. Kalau di sini sudah ada, artinya nggak perlu lagi jauh ke Surabaya, ke Malang gitu ya. Jadi Blitar ini penyakit yang terbanyak kan jantung, stroke, kemudian kencing manis, juga yang tidak kalah ketinggalan itu kasusnya kanker. Nah, harapan kita dengan pelayanan yang ada di Wlingi, ini menjadi unggulan kita dan masyarakat tahu nggak usah keluar Blitar. Biayanya terlalu besar untuk transport dan akomodasi makan minum. Juga ini ya, lebih cepat tertangani di sini. Lebih gitu. cepat. Berarti nanti yang di Gedung Baru itu selain itu Bu ya, layanan ambulan, apalagi Bu yang ada di fasilitas kesehatan di Gedung Baru nanti? Kalau Gedung Baru kan ada tadi 8 lantai ya, yang paling atas rooftop, di mana masyarakat bisa melihat Blitar, bahkan melihat nanti bulan pertama itu. Nah, jadi dari atas. Tapi juga bisa berwisata. Ya, paling tinggi masih di rumah sakit ini. Lantai 1, jadi mulai lantai 1 nanti masuk ke rumah sakit, customer service-nya diterima dengan baik, berbau roti. Jadi ada yang jual roti, ada yang jual kafe. Betul. Jadi mereka tidak masuk rumah sakit tapi mall menyenangkan. Enggak bau obat. Iya. Terus ada yang boleh donor darah, jadi nanti ada pelayanan donor darah di bawah. Setelah itu baru menginjak lantai kedua. Lantai kedua ini ada poli eksekutif. Poli eksekutif sama BPJS, tetapi ada plusnya. Kalau yang ada sekarang kan poli, semua boleh gratis, BPJS jelas gratis. Kalau di poli eksekutif jamnya tentu bisa pagi, bisa siang, orang tergantung waktunya, tapi tentu ada nilai pelayanan plusnya yang harus bayar. Setelah itu, lantai 3 kita ada pelayanan kecantikan. Kebetulan kan emak-emak ini kebetulan emak-emak ini, jadi kita nuruti para emak-emak, mulai dari kecantikan kulit, bedah plastik, boleh operasi hidung, mamografi, dari mamoplasti, kemudian yang berikutnya gigi, jadi pasang giginya, kecantikan gigi, dan yang terpenting spesial kita adalah baru pertama ini di Blitar Raya, Kediri, Tulungagung adalah fertilitas. Jadi kita akan kerjasama, begitu fertilitas jalan, ini mulai kita pengembangan nanti sampai ke bayi tabung. Itu belum ada. Iya, itu juga. Iya, itu mungkin masuk. Sekarang baru di Surabaya ya Bu ya. Baru Surabaya. Dan kita mulai belajar, karena belajarnya ke sana, nanti ada kerjasamanya. Terus SDM-nya sudah ada loh. Sudah ada. Iya, fertilitas konsultan. Dokter sini sudah ada. Ya, mendatangkan dari sana. Enggak, jadi ada dokter yang ngurusi fertilnya cewek dan ada fertilnya cowok. Jadi dua-duanya diobati. Setelah itu lantai 3 sudah, 4, 5 itu yang disebut kamar rawat inap standar tadi, kris. Ya. Kris itu nanti boleh dilihat betul-betul yang dilihat di TV standar Pak Menkes itu kita wujudkan seperti itu, sehingga masyarakat miskin enggak punya uang pun atau dibiayai pemerintah BPJS sama nyamannya. Jadi nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Orang kaya dan miskin. Iya, tidak ada kelas 1, 2, 3 nggak ada. Gitu.
Terus baru yang lantai atas yang rooftop tadi. Kemudian, belum. Masih Kan masih 45. Iya, 67. Baru 67. Iya. 67 ini ada VVIP sama Presiden Suite ada 2 kamar. Presiden Suite itu tentu ada dapurnya, ada meja makan, ada ruang keluarga. Itu 2 kamar. Dua semoga. lantai, Iya, lantai, 2 kamar aja. Dua kamar Yang aja. Presiden Suite, tapi yang VVIP 2 kamar. Itu Ada di lantai 6 dan 7 yang. Iya, 16 tempat tidur untuk VVIP. Ya. Kita berharap, tentu kita berharap nggak ingin sakit juga ya Bu, tapi Iya. ketika sakit kita berharap dapat pelayanan yang istimewa. Betul. Bu Woro, ini kan tadi sudah jelaskan fasilitasnya oke, tapi kan semuanya itu butuh biaya, butuh bangunan Iya. gitu ya. Tetapi sekarang ini kan ada fasilitas kesehatan. Saya ingin penegasan lagi kepada Bu Woro bahwa kesehatan itu bisa dijangkau murah tapi tidak murahan. Nah, Betul. bagaimana mengelola ini Bu Woro? Ini kan rumah sakit juga butuh biaya operasional. Nah, terus bagaimana agar bisa survive sementara banyak sekali pasien dari BPJS juga. Ya, kalau kita melihat terakhir pasien BPJS itu sekitar 75% kita. Ya, artinya pasien BPJS ini kalau sekarang orang menyampaikan, waduh BPJS betul-betul menekan pembiayaan. Tapi bukan berarti kami tidak bisa bergerak, kami adaptasi. Adaptasi bergeraknya bagaimana? Dengan cara efisiensi dari segi obat, salah satu contoh. Obatnya betul-betul efisiensi. Dengan cara apa? Kalau kemarin banyak injeksi, ya sekarang kalau bisa minum, obatnya minum. Obat minum jauh lebih murah dibanding obat injeksi. Itu inovasi salah satu upaya kami. Oke, ya. Standar pelayanan, semua dokter harus obat yang sesuai formularium nasional. Nah, kedisiplinan itu selalu kita pantau. Akhirnya pembiayaan BPJS, bagaimana kita tidak rugi. Oke. Nah, kalau sudah tidak rugi, berarti intinya kalau dikatakan laba, pengobatan tidak ada laba. Iya. Apa yang menjadi kelebihan bayar tadi, kita kembalikan kepada masyarakat. Masyarakat tidak mungkin dikasih obat, obatnya harus obat yang istimewa. Yang penting sembuh, tidurnya nyaman. Iya. Itulah yang dimaksud mutu pelayanan mereka tetap baik, cepat sembuh. Dan sebetulnya apa yang dikatakan dokter itu akan dituruti oleh pasien ya. Dia itu akan tersugesti untuk sembuh meskipun nggak perlu disuntik gitu ya, sembuh sebetulnya. Mutunya artinya dari mana? Senyumnya dokternya, pegangan dokternya, pegangan perawatnya, perhatian tenaga itu sebetulnya efisien sekali, murah tetapi bisa membantu kesembuhan. Itu Bu Woro, ini tadi sudah disampaikan bahwa ini rumah sakit milik pemerintah kabupaten ya. Iya. Tapi terlihat rumah sakit ini sudah mandiri gitu. Tapi bagaimana Bu support dari pemerintah kabupaten agar terus meningkatkan pelayanan kesehatan di sini? Iya, sebetulnya pemerintah, uang kita ini kan juga uang pemerintah. Jadi walaupun pendapatan rumah sakit itu juga APBD. Hanya APBD ini oleh pemerintah, bagi kami supportnya apa? Ya pengelolaan kita dengan BLUD ini sudah merupakan support. Artinya kita diberi kewenangan mengatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Intinya tetap menjalankan visi yang sudah ditetapkan pimpinan daerah. Kalau sekarang pimpinan berganti, maka visinya apa? Kita mengarah ke sana. Salah satu contoh visinya Bapak Bupati, pembiayaan gratis lansia. Nah, bagaimana tidak hanya BPJS, kalau kita BPJS beda, belum 100% tercover kabupaten. Tetapi bagaimana para lansia ini bisa mendapat pengobatan yang baik, yang tentu saja yang mampu, mereka bisa BPJS mandiri, bisa pembiayaan. Kalau orang putranya di luar negeri, pasti pengennya Presiden Suite, VVIP. Tapi kalau tidak, apapun itu lansia itu harapan Bapak Bupati pengobatan bisa terjangkau. Nah, itu visi di mana rumah sakit mendukung pimpinan. Tapi pembiayaan, jadi dukungan pemerintah, pembiayaan yang kita kelola sendiri. Jadi tidak diambil Pemda, tapi pendapatan kembali. Lebihnya untuk masyarakat. Nah, yang terlebih lagi bahwa kita ASN, gaji itu dari APBD yang bukan pendapatan kita. Itu sebetulnya dukungan itu ya, yang besar. Itu juga besar. Ya. Baik. Bu Woro, saya lihat, saya ngecek juga ya di websitenya Rumah Sakit
Umum Daerah Ngudi Waluyo ini cukup dikelola dengan baik ya secara Iya. digital. Nah, ini barangkali bisa diceritakan bagaimana peran teknologi digital ini bisa meningkatkan kualitas layanan di RSUD Ngudi Waluyo. Oke, ya. Berbicara ini pas sekali ini judul disertasi saya loh ini. Jadi saya meneliti Keren. juga itu. Ini Bu Dokter, Jadi, calon dokter dan dokter. Ya, bagaimana? Karena kita masyarakat kan kalau Blitar kan masih rata-rata pendidikan SMP. Siap. Bagaimana digital bisa masuk? Itu memang rumah sakit waktu itu berat sekali. Salah satu contoh bagaimana perubahan digital mulai pasien masuk IGD. Mulai pasien masuk daftar antrian. Itu sudah digital. Oke. Lah kita ngajari itu dengan inovasi kami Grebek JKN. Jadi kita Namanya pagi Grebek JKN, nama aplikasinya ya? Bu? iya, bukan aplikasinya. Tagline-nya ya? Kita Grebek itu maksudnya masyarakat kan rodok gaptek. Iya, Nah, iya. ada yang pinter, ada yang Iya. Nah, itu Grebek itu teman-teman kita di pagi itu dampingi daftar mereka untuk bisa digital. Kalau sistem digitalnya mulai kita pakai Anoman, jadi daftar tanpa antrian, kemudian JKN mobile itu sudah digital, sudah nggak ada kertas lagi, tidak ada antrian. Kemudian sudah masuk langsung ke poli. Lah poli rekam medisnya sudah elektronik semua. Jadi dokter bisa dicek setelah sembuh oleh Bisa. keluarga boleh dicek resumenya bisa. Masuk ke Satu Sehat sistem Kemenkes sudah masuk terlink sehingga pasien itu sudah bisa terlacak pengobatannya. Yang terpenting lagi itu apa? Dengan digital tadi mutu pelayanan pasien tidak perlu antri dicari rekam medisnya. Dulu kan marah-marah ada rumah sakit bupatinya marah. Tapi nggak di sini loh ya. Marah-marah karena harus antri rekam medis dicari. Sekarang udah nggak ada diklik. Nah, itu bagaimana peran digital ya untuk mutu. Kemudian tidak hanya itu, resepnya sudah digital. Resep. Dulu antri obat, bayangkan harus ditulis dokternya datang ke. Sekarang nggak. Begitu pasien masih diedukasi dokter, resep sudah terkirim. Begitu datang, kita punya inovasi juga Arjuna namanya. Apalagi jadi Arjuna itu keren namanya. Iya, apotek tanpa antrian. Jadi mereka sudah tidak antri, bisa deliver. Waktu itu bahkan di awal kita antar ke rumah. Sekarang udah nggak diantar rumah. Begitu datang, waiting time untuk yang dibuat jadi diracik itu kan 2 jam. Sudah 30 menit bisa kita capai. Yang tanpa diracik 5 menit sudah bisa. Sehingga tidak banyak komplain, kita tidak perlu mengeluarkan biaya diantar ke rumah, ojeknya nggak ada, dan itu digitalnya. Secara pelayanan sampai pasien pulang dirawat inap juga gitu. Begitu pasien labnya digital, dikirim digital hasil lab, dokter tinggal buka hasilnya. Dan yang terpenting lagi adalah bahwa tidak hanya di pelayanan, kami manajemen punya digital. Mulai perencanaan, jadi perencanaan ini inovasi kami Sisir Putri. Jadi namanya Sisir baunya Putri-Putri. Tadi Arjuna. Arjuna ya. Sisir Putri itu bahwa sekarang transparan kita. Perencanaan kebutuhan di ruangan, obat butuh apa, itu harus masuknya digital. Jadi jejaknya tidak tiba-tiba. Jadi stoknya itu sudah ketahuan ya, Bu. Betul, tidak sampai nggak sampai habis. Pasien gitu ya. ke poli, mohon maaf obatnya habis karena perencanaan tidak terbeli. Jadi Bapak beli di luar, nggak ada. Ya harapannya ini terus berlangsung. Jadi mulai hulu sampai hilir sudah digitalisasi. Betul ya. Woro, tadi sudah disampaikan banyak hal. Pengennya sih menjadi partner terbaik untuk pasien itu. Tapi tetap aja namanya orang kan pasti ada yang kurang atau apa. Kira-kira apa ya yang belum masih menjadi cita-cita impian Bu Woro memimpin rumah sakit Ngudi Waluyo yang sampai sekarang belum tercapai, mungkin akan tercapai di waktu mendatang. Di harapannya itu kita sebetulnya punya kepuasan pasien itu ada 3 macam. Jadi bisa langsung ke web kami, bisa langsung disampaikan ke petugas. Yang kedua, kita punya indeks kepuasan masyarakat lewat satu sistem di mana langsung habis dilayani mereka langsung. Yang terakhir ada pihak luar yang menilai. Nah, rata-rata memang terkait dengan pelayanan yang
Pertama, tentu SDM biasanya pelayanan dokter itu kelemahan kami. Nah, itu terus akan terus kita tingkatkan. Berikutnya tentu yang tidak bisa dilayani di sini dirujuk. Nah, dirujuk itu kita upayakan di tahun ini. Kalau dokter kita betul-betul berupaya untuk disiplin. Ada visitasi, bagi supervisi. Ya namanya orang kadang-kadang pembinaan harus terus ditingkatkan dan itu mulai semakin baik. Nah, yang terpenting tadi rujukan, jangan sampai ke Blitar. Di luar Blitar kok Blitar. Maksudnya sakit jiwa harus kok Surabaya, bayangkan dan di sudah sini ada. Nah, sekarang di sini dokter jiwa ada. Kemudian tadi pelayanan jantung sampai pasang ring cath lab. Cath lab ini dapat hibah dari pemerintah. Nanti menjadi rujukan semua di Blitar kita ke sini, nggak usah keluar Blitar. Kita dipilih itu dan dapat anggaran dari pusat. Kemudian kanker, kemoterapi tahun ini juga. Untuk stroke namanya trombolitik, jadi 4 jam mereka sudah ditangani, itu juga mendapatkan hibah dari kementerian. Jadi kita ditunjuk, tapi juga diberi fasilitas. Nah, itulah yang ingin kami sampaikan masyarakat. Orang sudah kena kanker, harus kemo keluar kota, keluarga harus kos, itu semuanya harapan kita gratis. Ini yang akan terus diupayakan di waktu-waktu mendatang. Betul. Saya kira menarik yang disampaikan dokter tadi ya, sehingga saya melihat begini dok, kalau satu organisasi sukses itu tak lepas dari pimpinannya. Ya ini Woro sebagai orang nomor 1 sih. Nah, barangkali Tribuners dan pemirsa harian sunya pengen tahu lebih jauh tentang sosoknya Bu Woro, bisa diceritakan Bu Woro. Dulu sekolahnya di mana, lalu kuliah di mana, meniti karir di mana, sehingga sekarang menjadi orang nomor 1 di Rumah Sakit Mudi. Siap. Ya, saya rangkum aja ya, nanti panjang lebar. Jadi saya ini... Kita menunggu kok, nggak panjang nggak apa-apa. Oh gitu, nanti bisa. Oke. Sebetulnya saya ini, kalau boleh dibilang ya, masa kecilnya itu masa kecil anak orang nggak mampu. Berobat aja susah. Tapi kelihatannya kok orang kaya Bu. Sekarang dulu kan hitam kecil kurus gitu. Nah, karena orang tidak mampu, jadi sebagian besar kami berobat itu selalu. Dulu aslinya mana Bu? Asli Blitar. Jadi orang pengen kembali Blitar dan karena kami kesulitan berobat waktu itu, maka saya cita-cita saya mulai kecil jadi dokter. Sejak kecil jadi dokter. Jadi saya tidak SD jadi presiden enggak? Dokter saja. Presiden tuh kasihan sekali jadi presiden. Mungkin kepala saya botak gitu ya. Berat sekali ya. Nah, setelah itu ternyata pendidikan saya lancar mulai SD ya di desa. SD-nya berusaha gratis. SD Sananwetan 5, sekarang SD Sananwetan 3 dekat SMA 1. Setelah itu SMP Negeri 3 Blitar juga. SMA Negeri 1. Wah, emang pinter lagi. Kota Blitar. 1 berarti ya. Iya, kalau pinter enggak. Nasib aja mungkin ya. Dan sama tekad tentu. Ya, lanjut. Harapan orang tua, saya pengen jadi dokter, tapi orang tua kan enggak mampu. Cuma satu, orang tua saya, kalau kamu di negeri, ya saya sekolahin. Saya ingat, jadi ternyata saya diterima juga di FK Universitas Brawijaya, Fakultas Kedokteran. Waktu itu, sehingga kami di sana. Dan setelah lulus, saya dapat, waktu itu tahun 98, saya dapat tugas di desa, pantai. Di mana? Trenggalek, Prigi. Jadi penugasan pertama setelah dokter, setelah koas, pegawai tidak tetap waktu itu penugasnya di pelosok sana. Belum ada internship waktu itu 98. 3 tahun saya wajib kerja di Prigi. Jadi waktu itu Puskesmas Watu Limo, satu-satunya dokter. Waktu itu kan jarang dokter ya. Jadi kepala puskesmas nyambi di sana. Satu-satunya dan paling cantik ya Bu ya. Kayaknya gitu. Cewek, artinya kita tahu. Iya, dokternya nggak ada lagi. Cewek gitu, 24 jam harus nangani. Betul, 24 jam kita. Berapa tahun Bu di sana? Di sana 3 tahun. Setelah itu 2002 diterima pegawai negeri di Trenggalek juga di Panggul. Panggul itu perbatasan Pacitan sama Trenggalek, di mana jalannya masih kecil waktu itu tahun segitu. Iya, pernah masuk jurang itu liku-liku kami waktu itu. Tapi ya hidup, maksud saya ambulannya yang itu pernah saya ngerujuk. Itu ya? Iya, sampai segitu. Bahkan naik sepeda motor pernah melundung itu karena jalannya masih itu. Padahal jadi nggak mudah. Sudah dokter ya. Anak-anak masih kecil, jadi
terus? Saya pengen pindah memang waktu itu karena pengen ngerawat orang tua kan, ibu bapak sudah sepuh dan saya anak satu-satunya perempuan. Saya pengen kembali, ternyata diberi peluang di Blitar Kabupaten tahun 2006. Waktu itu di mana? Puskesmas atau di rumah langsung sakit? Di rumah sakit Ngudi Waluyo ini. Iya. Langsung rumah sakit butuh, saya jaga IGD. Saya belajar di rumah sakit. Baru kemudian kami masuk manajemen dari bawah. Jadi tahun 2008 masuk manajemen, mulai dari namanya eselon 4 tuh kasih kemudian merangkap menjadi kabid. Kira-kira tahun 2012 saya menjadi wakil direktur. Baru 2017 dipercaya menjadi PLT direktur. 2019 dengan boleh dikatakan Bapak Bupati sekarang, saya dipercaya, saya sendiri. Bupati Pak Rianto sekarang Bupati terpilih ya. Iya betul. Beliau ini yang mendatang. ngajari kami. 2019. Dan 4 setelah Juli. Itu kena COVID, Bu. 2020. Betul, kena COVID badai. 2000 direktur baru kemudian kena COVID. Seperti badai. Iya. Tapi ya itulah ujian. Blitar termasuk yang terbaik penanganan ya waktu itu. Waktu itu kita pada prinsipnya kalau dikatakan terbaik nggak ada. Kalau COVID nggak ada zaman. Iya betul. Karena Indonesia belum siap, tapi ternyata teratasi juga. Waktu itu kita sempat ngasih penghargaan Kabupaten Blitar, Bu, sebagai kabupaten yang terbaik penanganan. Iya, kan betul. Ada beberapa misalnya berapa tingkat kematiannya. Tingkat kematian waktu itu. Sampai sekarang menjadi direktur rumah sakit Ngudi Waluyo Blitar, dan masih banyak yang ingin dilakukan untuk kemajuan rumah sakit ini. Iya, tentu. Kita tunggu cerita-cerita selanjutnya. Baik Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada, tadi banyak hal yang sudah disampaikan Bu Woro, dokter cantik kita. Kita bisa memberi bisa mengambil makna dan inspirasi yang disampaikan, dan semoga betul-betul rumah sakit Ngudi Waluyo menjadi partner kita, partner untuk meningkatkan layanan kesehatan di Kabupaten Blitar dan sekitarnya. Amin. Terima kasih, saya Tri Mulyono, mohon undur diri dulu, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam semuanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.